Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Dewan Guru yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama kita mulai dengan pembukaan, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara inti pemaparan dan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Acara berikutnya doa dan tutup. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Senal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru,
dilaksanakan di lingkungan sekolah. Sehingga yang menjadi kata kuncinya adalah budaya, itu adalah suatu kebiasaan. Bagaimana nanti kebiasaan-kebiasaan positif ini bisa berjalan secara otomatis. Nah, ini dimulai dari guru penggerak. Nah, ini fungsinya. Jadi guru penggerak ini menggerakkan hal-hal yang ada di sekolah. Salah satu contohnya di pertemuan sebelumnya terkait dengan visi sekolah, misi sekolah. Nah, hari ini didiseminasikan apa yang menjadi aksi nyata daripada budaya positif ini. Nanti akan disampaikan panjang lebar. Yang jelas intinya barangkali nanti ketika budaya positif ini dilaksanakan, nah ini bisa berjalan secara otomatis. Maksud otomatis seperti ini. Ketika di dalam pengawasan jelas pasti anak-anak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, ini yang harus diperhatikan juga pada saat tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini apakah berjalan atau tidak kebiasaannya? Salah satu contoh yang paling sederhana sekali adalah terkait membuang sampah. Apabila ada Bapak Ibu guru membuang sampah tertib di tempat sampah, tetapi ketika tidak dalam pengawasan membuang sampah di pinggir tong sampah. Nah, ini belum menjadi budaya, belum menjadi kebiasaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Alhamdulillah sekali di sekolah kita ada yang mendaftar guru penggerak. Nah, ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin ilmunya, termasuk para ibu juga. Walaupun tidak disuruh untuk diseminasikan saja apa-apa yang memang didapatkan khususnya untuk kemajuan sekolah. Karena terkait dengan kurikulum saat ini, kita jangan pernah berpikir bahwa kita akan dipanggil untuk ada pelatihan dan lain-lain. Kita manfaatkan platform-platform yang ada. Yang paling utama yang sedang digembor-gemborkan sekali ini adalah PMM. Nah, ini yang harus senantiasa kita buka sampai barangkali topiknya 100%, aksi nyatanya dilaksanakan. Kemudian sangat berbangga sekali di sekolah ini ada calon guru penggerak. Nah, ini salah satu bentuk kita mendapatkan ilmu daripada kurikulum merdeka. Salah satu di antaranya kegiatan seperti ini. Jadi saat ini kita jangan berpikir bahwa kita akan dipanggil, contohnya misalkan kelas 1 ya Bukti akan dipanggil pelatihan asana keaya Dina agenda Pak Menteri memberikan platform, dilaksanakan memberikan sebuah program yaitu guru penggerak. Nah, ini yang akan membantu kita meresum ilmu-ilmu yang disebarkan oleh kementerian, sehingga hari ini didiseminasikan oleh guru penggerak ke sekolah kita. Dan tentu saja di sekolah-sekolah lain yang tidak ada guru penggerak masih berpikir sendiri, hanya masih berpikir melihat di PMM-nya sendiri. Kalau sekarang kan bisa sharing dengan guru penggerak. Ini terus terang kalau dilihat daripada modul-modulnya ini sangat rumit sekali. Pelatihannya pun cukup lama, berapa bulan? Hampir 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kalau kita diseminasi hanya barangkali sekian jam, tapi kita manfaatkan ilmu yang sudah didapatkan guru penggerak hari ini akan diseminasikan. Jadi kata kuncinya ketika kita berbicara masalah budaya positif, nah ini yang menjadi penting adalah bagaimana kebiasaan itu tertanam di warga sekolah. Jadi warga sekolah akan secara otomatis, walaupun dengan pengawasan ataupun tidak dengan pengawasan, akan melaksanakan budaya positif. Nah, ini hari ini penjelasan bagaimana aksinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa serap ilmunya. Itu saja barangkali sambutan hari ini, dan mohon maaf apabila saya tidak bisa mengikuti sampai
mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan bisa kita proyeksikan di kehidupan nyata, yaitu kehidupan di sekolah dengan seluruh warga sekolah. Itu terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sampai pada acara inti pemaparan dari diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Abdi Mujadi. Itu dari depan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umat. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 4 Kertasari, Bapak Seno Kastomi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Kertasari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebagai salah satu pemenuhan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4. Bersama saya tentunya Ati Mujati sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis. Nah, semoga harapannya nanti setelah selesainya kegiatan ini Bapak Ibu dapat mendapatkan wawasan tentang budaya positif dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah sehingga nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Kita bisa bersama-sama dapat mewujudkan visi sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai rangkaian materi dari diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, apakah masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Masih semangat? Semangat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri biar tambah semangat? Siap? Ya. Menjalankan ya. So kita mulai bersama-sama ya. Dari sini dulu. Marina, saya ikut. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Bisa.
sudah diutarakan ya dari keempat pernyataan ini apakah betul atau tidak. Ya, dari kedua kata ini tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu setelah melihat kata ini tentang budaya positif? Coba dengan kata tangannya, Ibu Tri. Budaya positif ya Bu? Ya, apa Bu budaya positif itu? Boleh satu kata, boleh dua kata budaya positif. Kebiasaan yang selalu dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang selalu dilakukan setiap hari. Bagus, Ibu Yaya. Kebiasaan. Pembiasaan yang baik. Lalu ada lagi? Ibu Fitri, bagaimana Bu? Kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Bagaimana kebiasaan yang baik itu? Bisa diutarakan Bapak Ibu? Pembiasaan yang baik itu yang bagaimana? Misalnya disiplin, tanggung jawab, ya, mandiri, apalagi gotong royong, sopan santun, apalagi berbudi pekerti yang baik. Ya, bagus ya. Jadi dari kedua kata ini tentang budaya positif yang ada di pikiran kita tentang kebiasaan atau kebiasaan yang baik ya, yang dilakukan oleh manusia, begitupun yang dilakukan oleh peserta. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi seperti yang tadi sudah Bapak Ibu utarakan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik ya, atau nilai-nilai apa? Keyakinan universal yang baik seperti tadi yang sudah disebutkan. Disiplin, mandiri, bertanggung jawab, sopan santun ya. Terus apa lagi? Berbudi pekerti yang luhur dan sebagainya. Nah, jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai yang diwujudkan ini kira-kira nilai yang baik atau nilai yang jelek? Baik. Ya, tentu saja nilai-nilai yang baik. Seperti tadi contohnya disiplin, tanggung jawab, mandiri, ya, jujur, ya, peduli dan sebagainya. Nah, ada beberapa konsep inti dalam budaya positif yang nanti akan kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, dari keenam konsep inti ini kira-kira yang aneh ya, yang menurut Bapak Ibu aneh yang mana sih? Yang mana? Nomor 6, segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Ya, sebetulnya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas, sudah menerapkannya di sekolah, hanya tidak tahu namanya. Ya, kita pelajari ya tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bermain terlebih dahulu. Bermain cobalah buka. Ya, namanya cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti Ibu berpasang-pasangan ya akan melakukan permainan cobalah buka. Ya, bisa Ibu Melda dengan Ibu Sela atau dengan Pak Cece ya. Nah, sekarang coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda punya sesuatu atau punya barang yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi si benda berharga ini harus
Bapak Ibu jaga sekuat tenaga karena benda ini begitu penting bagi kehidupan Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas temannya yang satu lagi tadi, kalau Ibu Tri berpasangan dengan Ibu Yaya, nanti siapa yang mau mengepalkan tangan memegang tadi benda berharga? Nanti teman yang satu lagi, ya pasangannya adalah mencoba segala cara untuk kepalan tangannya. Ya, boleh dengan cara dibujuk, boleh dengan cara dirayu, boleh dengan cara menawari atau menggelitik, menggoda atau menawari barter. Ya, di barter nih, saya punya uang segini. Barang yang ada di tangan kamu saya barter saja dengan uang. Coba satu saja Bu, satu saja kepalan tangannya. Iya, barang yang berharganya disimpan di satu tangan saja. Teman yang lain boleh menggoda atau mencubit, boleh merayu, ya. Boleh mencubit, menggoda atau merayu, ya, dan sebagainya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Nah, kira-kira dari kegiatan yang tadi ada tidak Bapak Ibu yang membuka tangannya? Ada tidak? Tidak. Ya, jadi tetap kekeh mempertahankan barang berharganya ya. Tidak boleh dibuka oleh orang lain. Iya. Tetapi ada kemungkinan tidak kalau kita membuka tangan kita? Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan tidak? Ada kemungkinan. Iya, tanpa apa? Tanpa dipaksa oleh orang lain. Sedangkan tadi ketika teman kita memaksa, ya walaupun akan menggantikannya dengan uang, kita tetap kekeh apa? Mempertahankan barang berharga tersebut. Nah, kira-kira tadi untuk membuka dan tetap pada pendirian, ya, mengepalkan tangan kita. Nah, kira-kira itu kontrol dari diri sendiri atau bujukan rayuan dari teman kita. Ketika kita membuka tangan kita, ketika kita akhirnya membuka tangan kita, ya, tangan yang tadi ada disimpan barang berharga, ketika kita buka, apakah itu kontrol dari dalam diri sendiri atau paksaan dari teman kita? Kontrol dari diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi ketika kita tadi kita membuka lengan kita, itu adalah kontrol dari dalam diri sendiri. Nah, kontrol dari dalam diri kita sendiri itulah yang nantinya akan kita arahkan ke disiplin positif. Yang selama ini kita tahu kalau disiplin itu erat kaitannya dengan apa? Kalau disiplin itu erat kaitannya dengan apa? Dengan aturan, dengan apa? Hukuman, dengan peraturan. Padahal disiplin itu bisa tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa disuruh, tanpa paksaan dari orang lain. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri. Jadi jangan karena ada hukuman datang ke sekolah pagi-pagi kita berbicara realitas saja ya Bu. Kita datang ke sekolah sebelum jam 7. Ya, itu kira-kira kontrol dari keinginan dari diri sendiri atau karena takut ketinggalan absen, takut telat absen atau bagaimana? Nah, seharusnya apa? Seharusnya harus kontrol dari diri sendiri. Tapi jujur saja ya, realitanya saya juga masih seperti itu, datang ke sekolah buru-buru itu takut ketinggalan absen ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, berarti kontrol dari dalam diri kita itu
yang melakukan sesuatu itu, melakukan budaya positif itu hanya karena kita iming-imingi oleh hadiah. Nah, sebenarnya kalau seperti itu betul atau tidak? Betul atau tidak? Kamu harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Nanti tidak boleh terlambat. Nanti kalau misalkan kamu tidak terlambat, datang sebelum jam 7, nanti ibu kasih permen. Ya, itu sebenarnya harus atau betul atau tidak? Ya, harus seperti itu. Tapi nanti kita akan pelajari bersama-sama ya di sini ya. Yang diharapkan kalau kita selaku guru ya Bu, selaku pendidik, yang diharapkan peserta didik itu memiliki budaya yang positif, tetapi tidak ada embel-embelnya. Jadi dia melakukan budaya positif itu, melakukan kegiatan-kegiatan positif, berperilaku positif itu berasal dari dalam dirinya sendiri, berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik ya yang timbul, bukan motivasi ekstrinsik, bukan karena takut akan hukuman, bukan karena takut akan sanksi, ya bukan karena ada hadiah, ada embel-embel hadiah. Ya, kalau seperti itu nanti peserta didik kita akan melakukan apa yang mereka lakukan itu ya, khususnya tadi tentang budaya positif, hanya karena ada embel-embelnya saja. Ya, jadi yang kita harapkan peserta didik itu mempunyai budaya positif, yang mempunyai perilaku positif atas kesadaran dirinya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi tadi apa disiplin positif itu? Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Jadi, untuk membangun budaya positif di sekolah itu harus berawal dari lingkungan sekolah yang positif. Ya, bagaimana cara mewujudkan lingkungan sekolah yang positif? Tentu saja kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai role model, ya, role model bagi peserta didik. Nah, kita sendiri, ya, gurunya yang harus apa dulu? Harus memberikan contoh yang baik untuk membangun lingkungan sekolah yang positif. Contoh, kita menginginkan peserta didik datang ke sekolah tepat waktu, tapi kita gurunya seringkali kesiangan. Nah, kalau kita yang mencontohkan, ya kita sebagai guru yang mencontohkan, kita menyuruh peserta didik, yang menginginkan peserta didik datang ke sekolah tidak terlambat, kitanya juga harus datang pagi-pagi, tidak boleh terlambat. Dalam berpakaian, dalam berperilaku, dalam bertutur kata, itu juga sama. Kita guru sebagai role model. Kalau kita hanya mencontohkan nilai-nilai yang jelek, nilai-nilai yang kurang baik, nanti akan dicontoh juga oleh peserta didik. Makanya kita ciptakan lingkungan positif bagi sekolah. Lalu lingkungan yang aman dan nyaman. Bagaimana sih lingkungan sekolah yang aman dan nyaman itu? Yang aman itu bagaimana? Yang aman dan nyaman berarti peserta didik itu, murid-murid kita itu datang ke sekolah itu dengan suasana yang menyenangkan, lingkungan sekolah yang menyenangkan, ya menyenangkan untuk belajar, ya, nyaman, ya tanpa ada gangguan dari manapun, ya. Lalu agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Seperti tentang kurikulum merdeka, ya maka
mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tadi nilai-nilai kebajikan universal ya yang ada pada peserta didik itu berasal dari motivasi dia sendiri, berasal dari dalam diri dia sendiri, ya bukan paksaan dari orang lain. Ya. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol. Ya, jadi maksudnya adalah semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Nah, untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Ya, jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi konsep-konsep yang salah ya, tentang teori kontrol yang terjadi pada kita sekarang, biasanya kita itu berpikiran bahwa guru sebagai manusia dewasa ya yang ada di kelas, yang ada di sekolah, ya mereka berhak untuk mengontrol siswanya, ya untuk memaksa siswanya untuk berbuat sesuatu, yaitu merupakan miskonsepsi dari teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku yang tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru dan untuk berusaha. Jadi itu miskonsepsi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu penguatan positif yang kita berikan kepada peserta didik itu efektif, ya, dan dapat bermanfaat bagi peserta didik. Ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita biasanya kritik siswa, ya, yang kita pikir kegiatan seperti itu, apa yang kita lakukan itu bisa menguatkan karakter siswa. Ternyata hal itu salah ya Bapak Ibu. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa itu hanya akan membuat siswa menuju identitas yang gagal. Nah, secara tidak langsung itu akan mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Siswa di kelas kita misalkan ya, dia melakukan kegiatan ya, tapi oleh kita dikritik, oleh kita seolah-olah siswa itu bersalah ya. Nah, itu sebenarnya miskonsepsi yang tidak benar ya, miskonsepsi yang salah. Hal itu hanya akan membuat siswa tersebut menjadi pribadi yang memiliki identitas yang gagal. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kan guru, ya boleh kita memaksa siswa, boleh tidak? Ya, sementara siswa itu kan memiliki keinginan masing-masing, memiliki keinginan sendiri. Ya, apa boleh kita memaksanya sebagai guru? Jadi perilaku yang memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, jadi ini miskonsepsi ini tentang teori kontrol. Ya, sebaiknya bagaimana? Benahi, ya, kita benahi sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Dan seharusnya teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Sama halnya ketika kita di kelas, semua murid itu tidak boleh kita anggap mereka itu memiliki kemampuan yang sama, ya, tetapi setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Begitu juga kita sebagai guru, ya, tidak semua guru
memiliki kemampuan yang sama. Jadi kita sebagai manusia dewasa juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, ya, stimulus responnya. Nah, untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Apa yang Bapak Ibu lihat tentang misalkan suatu kejadian itu bisa dilihat oleh orang lain berbeda. Ya, jadi jangan menganggap orang lain itu memiliki pikiran yang sama dengan kita. Tetapi setiap orang itu memiliki apa? Memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang-kadang kita karena keegoisan kita, ya, kita itu mencoba mengatur atau mencoba mengubah seseorang itu supaya bagaimana berpandangan sama dengan kita. Nah, itu adalah hal yang seharusnya kita rubah. Ya, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang itu berbeda. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus sama dengan kita. Ya, tapi orang lain memiliki kemampuan, memiliki keinginan yang berbeda-beda. Lalu stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, seharusnya dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau di kelas kita ada siswa yang memiliki perilaku buruk, jangan serta-merta kita lihat itu sebagai suatu kesalahan. Ya, tetapi kita lihat anak didik kita atau peserta didik kita memiliki kelakuan seperti itu, ya dia berperilaku seperti itu, mungkin ada tujuannya. Tuh, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita, tapi diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Kadang-kadang kita juga seperti itu, ya, mau kemana-mana tergantung dengan orang lain. Begitu juga dengan peserta didik, mau mengerjakan matematika, teman sebangkunya tidak mengerjakan, dia ikut-ikutan tidak mengerjakan. Nah, harusnya yang kita rubah stimulus respon tersebut. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, seharusnya teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi dengan kita memaksakan apa kehendak kita kepada peserta didik bukan berarti itu akan baik. Ya, akan nantinya tujuannya akan tercapai dengan baik. Ya, tetapi yang harus kita rubah adalah dengan berkolaborasi akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi si siswa itu jangan dipaksa. Coba kita berkolaborasi dengan siswa kita tersebut. Kalau misalkan ada anak di peserta didik kita yang tidak mau belajar, ya kita dekati. Atau kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Bagaimana pemecahan masalahnya supaya anak didik kita bisa belajar, dia bisa memiliki motivasi belajar yang baik. Jadi bukan dengan memaksa, ya, bukan dengan cara kita memaksa. Kamu harus belajar, kamu harus mengerjakan matematika sampai selesai. Bagaimana kalau anak didiknya dia minatnya tidak ke sana, ya, tidak memiliki minat seperti itu? Bagaimana caranya? Nah, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat atau kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita yang lain untuk pemecahan masalahnya. Lalu model berpikir menang atau kalah, kita harus rubah seperti itu. Kita guru, kita yang harus menang. Nah, anak didik yang harus kalah, ya jangan kita punya pikiran seperti itu. Sebaiknya kita memiliki teori kontrol model berpikir menang-menang.
Ya, 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita menginginkan peserta didik atau murid-murid kita itu memiliki keimanan dan ketakwaan ya kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan memiliki akhlak yang mulia. Ya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, nilai-nilai ini ya, nilai-nilai kebajikan universal ini sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Dan semuanya ini adalah yang merupakan tujuan dari kurikulum sekarang ya, yang menjadi tujuan dari kurikulum merdeka, yaitu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ketiga motivasi ini adalah motivasi yang jadi tujuan kita melakukan tujuan hidup kita itu motivasinya untuk apa? Nah, ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi ya yang sudah dijelaskan. Bapak Ibu datang ke sekolah 7 kurang, motivasinya untuk apa? Motivasinya karena takut hukuman, ya, karena takut ketinggalan absen, ya, karena kalau ketinggalan absen nanti bisa-bisa bagaimana? Iya, bisa-bisa tunjangannya tidak cair ya Pak. Nah, ini bukan hanya dimiliki oleh peserta didik, tapi kita juga sebagai manusia dewasa. Ya, apa yang kita lakukan? Nah, ketiga motivasi ini seringkali menjadi apa? Menjadi dasar, ya, menjadi dasar apa yang akan kita lakukan. Ya, motivasi ini. Nah, yang seharusnya kita lakukan atau yang kita inginkan kepada peserta didik sebenarnya motivasi perilaku yang bagaimana yang kita inginkan terhadap anak didik kita. Apakah anak didik kita melakukan segala sesuatu itu karena motivasinya dia takut akan hukuman? Apakah anak didik kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan, ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Ya, tentu saja yang mana tujuan kita untuk anak didik kita, motivasi yang mana? Yang ketiga ya? Iya. Nah, yang motivasi yang ketiga ini tadi yang sudah saya jelaskan adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi yang dua ini ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik, ya, motivasi yang berasal dari luar, jadi pengaruh dari orang lain. Jujur saja ya, tadi kita sebagai manusia dewasa, kedua motivasi ini ya, jujur saja sering melekat dalam diri kita. Ya, kita melakukan kegiatan didasari oleh kalau ada imbalannya mau, kalau tidak ada imbalannya tidak mau. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Atau sekarang harus mengisi PMM. Kalau misalkan karena sekarang digembar-gemborkan harus, ya, maka motivasi kita
mau mengerjakan PMM, nanti takut kalau tidak mengerjakan takut dihukum oleh bapak kepala sekolah, ya, atau takut dihukum oleh ibu pengawas. Nah, berarti itu apa yang kita lakukan itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita rubah ya, mudah-mudahan untuk kedepannya ya, baik kita sebagai guru ataupun sebagai untuk anak didik kita, perilaku atau apa saja yang akan kita lakukan atau akan peserta didik lakukan itu mudah-mudahan berasal dari dalam diri sendiri. Karena kalau motivasi intrinsik sudah tertanam dalam diri kita sebagai guru atau dalam diri peserta didik, maka itu yang akan menumbuhkan budaya-budaya positif dalam diri kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Pasti di sini Bapak Ibu, apalagi yang sudah menjalankan kurikulum merdeka, ya, di kelasnya sudah memiliki keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, atau kesepakatan kelas, ya, sudah membuat. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sebenarnya mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba ada yang bisa menjawab? Keyakinan atau peraturan? Peraturan atau keyakinan? Sebenarnya yang mana? Apa perbedaannya antara keyakinan dan peraturan? Keyakinan atau keyakinan itu nantinya dari keyakinan itu akan timbul kesepakatan, ya. Nah, kalau peraturan biasanya bagaimana? Kalau peraturan itu peraturan di kelas biasanya kalau kesepakatan kelas siapa yang membuatnya? Warga kelas. Seluruh warga kelas. Siapa saja seluruh warga kelas itu? Guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu hasil rembugan ya Bu, ya Bapak Ibu, atau hasil kesepakatan dari hasil musyawarah dari guru dan murid, ya. Sementara kalau peraturan kelas biasanya yang membuatnya siapa? Guru, ya. Kalau peraturan kelas itu hanya satu arah, jadi yang membuatnya hanya guru, ya. Nah, sementara siswa, kalau misalkan guru menuntut siswa untuk mematuhi peraturan, nah nanti timbulnya teori kontrolnya, dia peserta didik itu hanya ingin melakukannya karena takut hukuman, ya. Karena peraturan itu kan identik dengan hukuman, kan ya Bapak Ibu? Ya, kalau peraturan itu ya nanti ada sanksinya, ada hukumannya, ya. Sementara kalau keyakinan kelas itu hasil musyawarah antara guru dengan siswa, ya. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu paling efektif, yang paling bagus, atau yang paling karena sekarang siswa itu harus merdeka, ya, siswa itu harus, kita itu mengajar itu harus berdiferensiasi berdasarkan minat dan bakat siswa, ya. Jadi siswa itu tidak boleh dipaksa. Jadi mana yang sebaiknya kita lakukan? Membuat peraturan atau membuat keyakinan? Membuat keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Jadi dengan kita membuat kesepakatan, ya, dengan siswa atau membuat keyakinan kelas dengan siswa, nah diharapkan nanti siswa tidak akan takut lagi akan hukuman, tetapi dia akan tergerak sendiri dari dalam dirinya, ya, untuk melaksanakan keyakinan tersebut, karena ini hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Nah,
Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak. Ya, bagaimana bersifat abstrak itu? Tidak terlihat, ya tidak jelas, tetapi mungkin bisa dirasakan, ya, tetapi ada. Ya, berupa pernyataan universal. Ya, misalkan ya seperti ini yang sudah saya buat, ya, keyakinan kelas 6A. Ya, saya ini membuat keyakinan kelas atas kesepakatan saya sebagai guru kelas 6A dengan siswa. Yang pertama, siswa itu membagikan signal seperti ini, lalu seperti apa yang mereka inginkan? Ya, nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai positif seperti apa yang mereka inginkan ketika di kelas? Nah, maka murid-murid saya ada yang menjawab cerdas. Nilai-nilai yang mereka inginkan adalah mereka ingin menjadi siswa yang cerdas. Lalu gembira, katanya ya, gembira, tanggung jawab, ya, mandiri. Ya, ada lagi yang menjawab tanggung jawab, mandiri, ceria, katanya ya. Lalu sopan, ya, bersih, menghargai, nyaman, aman, bersih, ya, ceria, nyaman, solid, katanya ya, sopan. Ya, kalau kelas rendah mungkin bisa dibimbing oleh gurunya, ya, oleh guru untuk membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kalau anak-anak kelas 6 dia sudah bisa berpikir sendiri apa yang dia inginkan di kelas. Ya, sebenarnya dia di kelas itu ingin yang bagaimana? Dia menjawab ingin nyaman, ingin aman. Ya, berarti ketika ada anak yang ngobrol, ketika ada anak yang berisik, ya, dia tidak suka seperti itu, tapi dia menginginkan kelasnya yang nyaman. Ya, ini yang diinginkan oleh peserta didik saya, ya, kelas 6. Ini kenapa saya menyuruh membuat satu kata saja? Ya, yang pertama untuk keyakinan, buat satu kata apa yang kalian inginkan di kelas. Ya, lalu sesudah itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga sekolah itu harus semuanya dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Mau itu siswa yang katanya, ya kata kita, siswanya ini mah tidak mau dia, ya tidak apa-apa, kita libatkan apa yang dia inginkan sebenarnya di kelas itu. Ya. Nah, nanti dari nilai-nilai universal yang sudah siswa susun tadi, nah kita buat kesepakatannya. Ya, kita susun, ya, susun. Misalkan ada siswa yang menjawab cerdas, kita susun cerdas, terus terampil, itu kan berhubungannya. Atau misalkan bersih dengan nyaman, dengan aman, itu kan berhubungannya. Nah, kita klasifikasi. Lalu nanti kita buat keyakinannya. Ya, untuk membuat keyakinan kelas, tujuannya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang kemudian akan menjadi budaya positif bagi siswa. Tadi dalam membuat keyakinan kelas, untuk menyusun keyakinan kelas tersebut, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, kalimat seperti ini: tidak boleh datang terlambat atau jangan datang terlambat. Ya, nah kita ubah untuk keyakinan kelas, untuk keyakinan kelas dengan peserta didik kita. Jadi bagaimana nih? Kita harus datang tepat waktu. Iya Bu, kata anak-anak. Ya, tidak boleh terlambat. Ya Bu. Nah, kita susun kalimatnya, tidak boleh datang terlambat menjadi mulai hari dengan tepat waktu. Itu kalimat positif itu kan? Ya, nah ini disepakati oleh anak-anak. Jadi memulai hari dengan tepat waktu artinya tidak boleh terlambat. Lalu, ya, ciptakan suasana kelas yang nyaman. Ya, tadi tidak boleh berisik, tidak boleh lari-lari, jelas kata anak-anak ya. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh
tanggung jawab. Tadi dari nilai-nilai universal ini, cerdas, mandiri, tanggung jawab. Ya, itu bisa dibuat dalam satu kalimat. Menjadi siswa yang cerdas, mandiri, dan tanggung jawab. Lalu yang keempat, selalu menjaga kebersihan. Dari tadi kalimatnya negatifnya, tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalimat positifnya menjadi selalu menjaga kebersihan kelas. Ya. Lalu berkata sopan, saling menghargai dan menyayangi, atau saling menghormati dan menyayangi. Ini seperti ini contohnya keyakinan kelas yang saya buat di kelas 5. Nah, bisa tidak membuat keyakinan sekolah? Bisa. Ya, membuat keyakinan sekolah. Siapa yang nanti terlibatnya? Iya, seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah itu siapa saja? Kepala sekolah, guru, siswa. Ya, nah dengan begini tadi kita berubah dari peraturan menjadi keyakinan atau menjadi kesepakatan. Ya, siswa tidak akan merasa terbebani lagi. Siswa tidak akan merasa terpaksa. Ya, karena takut akan hukuman. Diharapkan dengan menciptakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nah yang timbul, perilaku yang timbul dalam diri siswa itu adalah perilaku intrinsik, ya, yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seluruh manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Itu juga dengan peserta didik kita, mereka memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar itu? Nah, menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kita memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sehingga kita memiliki apa? Memiliki keinginan untuk memperoleh makanan, ya, untuk memperoleh pakaian, untuk memperoleh tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Betul tidak? Tidak kita memiliki kebutuhan kasih sayang? Betul. Tiap orang, ya, tiap manusia memiliki kebutuhan akan kasih sayang. Begitu juga dengan peserta didik kita. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu caranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari dalam kelompok. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan didengar. Ibu bapak bisa melihat dari murid di kelas kita, ya, murid-murid di kelas kita ini ada kebutuhan dasarnya yang menonjol. Ada yang ingin penguasaan, ya, dia ingin selalu dihargai, ingin selalu nomor 1, ya, ingin selalu berkuasa, ingin selalu berprestasi. Ada murid-murid kita yang ingin selalu dipeluk, ya, diperhatikan, sayang. Nah, ada kebebasan serta didik kita, ya, juga sama seperti kita manusia dewasa, kebutuhan akan kebebasan, ya. Kebutuhan akan kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah 5 kebutuhan dasar
sendiri. Dari 5 kebutuhan dasar ini mana yang paling menonjol? Mana yang sekarang ingin ibu bapak menggebu-gebu ingin dicapai? Aku mah ingin kasih sayang, ya, sehingga memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian dari lawan jenis, ya. Atau aku mah ingin bebas, ya, tidak ingin terikat dengan siapapun, ya. Nah, jadi 5 kebutuhan ini juga dimiliki oleh peserta didik. Jadi kalau misalkan ada anak didik kita misalkan di kelas, ya, dia selalu merebut makanan milik temannya, kita harus memahami sebenarnya anak didik kita itu apa yang dia inginkan. Apakah dia ingin kebebasan atau ingin penguasaan? Dengan merebut barang milik temannya dia merasa kuat, merasa hebat, ya. Atau dia mau berbuat seperti itu hanya ingin diperhatikan saja, hanya karena ingin diperhatikan. Nah, jadi kita harus mengetahui sebenarnya peserta didik atau murid-murid kita ini memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini, sama seperti kita sebagai manusia dewasa. Jadi kalau misalkan ada siswa kita yang misalkan melenceng, yang nakal, ya, bukan nakal apa ya? Ya, jadi jangan serta-merta kita salahkan. Kita harus memahami itu. Oh, mungkin peserta didik kita dia ingin diperhatikan, atau tadi yang suka merebut makanan dia ingin bertahan hidup karena tidak bawa bekal. Maka cara dia bertahan hidup dengan merebut makanan milik temannya karena dia merasa lapar. Jadi ini yang harus kita pahami. Lalu yang selanjutnya, nah, 5 posisi kontrol pemimpin pembelajar. Siapa sih pemimpin pembelajaran itu? Kita sebagai guru. Bapak Ibu berada di kelas, ya berarti Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, ya. Nah, apa saja 5 posisi kontrol itu? 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Nah, jadi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Untuk lebih memahami 5 posisi kontrol tersebut, ya sekarang saya memiliki video. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini video yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, coba kita perhatikan. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu
sebagai penghukum. Kalau penghukum tadi ibu gurunya terlihat kata-katanya bagaimana? Kasar, menghardik ya, kata-katanya kasar. Kalau yang kedua, video yang kedua adalah posisi kontrol guru apa? Pembuat rasa bersalah. Aduh Naren, kenapa kamu datang terlambat lagi datang ke sekolah? Nanti ibu bisa dimarahi bapak kepala sekolah loh. Jadi si ibu guru itu membuat si siswanya merasa bersalah ya dari kata-katanya. Yang ketiga, posisi teman. Nah, siapa coba di sini dari bapak ibu guru yang posisi kontrolnya sebagai teman? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengundang saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, iya ada dan ya perbedaannya Bapak Ibu. Ya, kalau yang tadi yang barusan adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, yang selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Memonitor. Nah ini yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sesama ya, Sinaren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lepaskan alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Ya, jadi ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Bisa membedakan dari yang pertama tadi posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, tadi terlihat dari kata-katanya menghardik, yang menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Nah, hukuman biasanya guru sebagai penghukum dia kepada murid-muridnya itu memberikan hukuman ya berupa fisik, hukuman fisik atau psikis. Nah, ternyata si kontrol guru sebagai penghukum itu ada dampaknya bagi peserta didik. Dampaknya adalah murid menjadi pendendam. Tuh, hati-hati ya Bapak Ibu. Ketika kita memiliki posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum, itu akan membentuk murid-murid kita menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah, akibatnya si murid tersebut tidak menyukai kita atau tidak menyukai mata pelajaran dari pelajaran yang kita ajarkan. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya
posisi kontrol pembuat rasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, meskipun kata-katanya lembut, bukan hardikan seperti tadi, tetapi kata-katanya menyalahkan murid. Oh, kamu seperti itu sih. Kalau kamu berbuat seperti itu, nanti ibu dimarahin oleh bapak kepala sekolah. Itu membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi seolah-olah guru itu merasa dirinya paling menderita. Nah, dampaknya bagi peserta didik dengan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang pertama adalah membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal. Jadi lalu murid menjadi rendah diri, ya, dan menarik diri dari lingkungan. Artinya sangat fatal, akan membuat murid kita memiliki identitas yang gagal, sehingga mereka memiliki rasa rendah diri, ya, menarik diri dari lingkungan. Ya, jadi kalau ada anak yang tidak mau bergaul, yang introvert, ya hati-hati, ya, kita harus introspeksi. Ya, barangkali itu adalah kesalahan kita sebagai pendidik. Ya. Lalu posisi kontrol guru sebagai teman. Yang tadi suara guru ramah, ya, suaranya ramah, ya, tidak membentak-bentak. Lalu cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi layaknya dengan teman. Lalu dampaknya dari posisi kontrol guru sebagai teman, murid akan tergantung kepada satu orang. Jadi si murid itu hanya ingin belajar dengan guru itu saja. Ya, aku tidak mau belajar sama ibu A. Ya, aku mau belajarnya sama ibu B saja. Lalu murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Nah, itu dampaknya ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai teman. Ya. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Akan tercipta identitas diri positif atau berhasil. Jadi suaranya itu datar, tidak membentak, tidak lemah lembut, ya, tapi suaranya datar ketika posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ternyata ini ada dampaknya juga. Ya, dampaknya bagi murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi dari posisi sebagai pemantau itu dampaknya bagi murid. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Jadi murid itu tidak sepenuhnya mandiri, sama juga akan tergantung oleh kita sebagai guru. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Suara manajer biasanya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Nah, seperti tadi, ya, kata-kata dari ibu gurunya. Kenapa kamu terlambat, Naren? Ya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kamu lakukan nantinya? Untuk kedepannya bahkan bagaimana? Jadi tidak serta-merta menyalahkan atau membuat murid itu merasa bersalah. Lalu dampak posisi manajer. Maaf ini, ya. Dampak posisi manajer. Nah, yang pertama, murid menjadi mandiri. Lalu murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, coba sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, posisi kontrol apa yang selama ini sudah kita lakukan? Apakah posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman? Ya, tidak apa-apa, ya, kita tulis saja di sini, ya, di sticky note, ya. Tidak apa-apa, nanti tidak akan disalahkan, tapi kita serius saja. Sebenarnya dulu, ya, posisi kontrol
Coba posisi kontrol Bapak Ibu selama ini cenderung kemana ya? Cenderung posisi kontrolnya sebagai apa? Ya, tadi ada berapa posisi kontrolnya? Ada 5. Yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang kelima posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, kalau sudah bisa ditempelkan di sana Bapak Ibu. Bisa ditempelkan di sana. Ya, bisa dibantu sama Ibu Fitri untuk menempelkannya. Mari kita baca bersama-sama. Baca Bu, yang pertama posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai teman. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga sebagai manajer. Yang keempat manajer. Ada lagi? Ya, sebagai teman. Ternyata Bapak Ibu di sini mayoritasnya posisi kontrolnya sebagai teman. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa posisi kontrol tadi sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah ternyata ada dampaknya. Katanya kalau posisi kontrol sebagai teman dampaknya bagaimana? Akan murid kita menjadi ketergantungan. Iya, murid kita menjadi tidak mandiri. Di rumah tidak? Boleh ya. Sekarang kita sudah tahu kalau posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, untuk kedepannya, untuk menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan sekolah kita, ya, maka posisi manajer adalah posisi yang ideal, ya, yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif, ya, yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Jadi kita nanti rubah ya posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, tadi yang Bapak Ibu tanya-tanya apa sih segitiga restitusi itu? Ya. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi peserta didik sebagai posisi kita tadi sebagai manajer, nah sebaiknya kita gunakan segitiga restitusi ya untuk memecahkan masalah. Ya, kalau ada peserta didik yang bermasalah, jadi jangan peserta didik itu dihukum ya, tapi kita cari dulu permasalahannya melalui segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada murid kita yang membuli, ya seperti kemarin yang terjadi di kelas Bu Nopi, katanya ada murid yang membuli. Nah, kita panggil anak yang membuli itu, ya kita tanya, kita pecahkan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Berbuat salah itu wajar. Nah, kalau misalkan kemarin ketika kita menghadapi siapa yang membuli itu, Bu Jaki ya? Nah, Jaki paham kenapa hari ini dipanggil oleh ibu kantor? Ya, misalkan seperti itu. Ya mungkin sudah tahu ya kenapa dia dipanggil kantor. Paham Bu, saya kemarin misalkan membuli teman saya.
Ya, coba bisa Jaki ceritakan, ya kenapa Jaki misalkan membuli teman kamu. Ya, nanti kalau dia sudah menceritakan alasannya, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Nah, begini Jaki, menurut ibu perbuatan yang sudah Jaki lakukan itu semua orang juga pernah melakukannya. Nah, sebaiknya ya bagaimana? Ya apa yang kita inginkan? Atau Jaki, ya tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan ibu. Kamu membuli, tapi kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Atau bisa kata-katanya seperti ini. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi ketika kita memandang serta didik kita yang sudah membuat kesalahan, nah ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, atau kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Maaf ya, tadi bukan memvalidasi tindakan yang salah, tapi menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, misalkan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi tadi setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Ada anak yang membuli, ketika kita akan menstabilkan validasi tindakan yang salah. Nah, apa tadi siapa? Jaki, kamu pasti punya alasan melakukan mengapa melakukan hal itu terhadap siapa. Ya, coba bisa diceritakan kepada ibu misalnya apa alasannya. Ya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Setelah kita tadi menstabilkan identitas, ya lalu validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan yang kelas yang telah kita buat, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Apakah kamu sudah sepakatinya? Ya, atau kamu sudah melanggarnya? Ya. Nah, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sebenarnya kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ya, seperti itu. Contohnya untuk menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Ini saya sudah ada contoh penerapannya yang sudah diterapkan oleh pendengaran tidak? Jadi cara penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi.
Ya, jadi kita tampilkan dulu identitasnya, ya. Lalu validasi tindakan yang salah, ya. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bisa dilihat lagi videonya ya, Ibu. Nah, penutup. Jadi dari serangkaian materi yang telah saya paparkan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beratnya dan bisa melaksanakannya sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi ya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, ini kan sebetulnya yang harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu memiliki kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pemaparan materi dari penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih dari Komnas dulu ya buat ibu guru penggerak kita yang sudah melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, itu rangkaian